Selamat pagi semuanya. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kebaikan Engkau senantiasa bisa kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan Engkau, kami bersyukur atas penyertaan Engkau. Dan kami senantiasa Tuhan sebagai murid-murid Engkau, sebagai umat Engkau, ingin bertumbuh dalam mengenal Engkau lebih dan lebih lagi. Di tengah-tengah banyak hal-hal yang bisa membuat kami salah memahami Engkau. Entah dari apa yang kami dengar, apa yang kami alami, apa yang kami pikirkan. Bisa membuat pengertian kami tentang Engkau menjadi salah. Tapi sertai kami semua Tuhan, biar kami terus bisa bertumbuh melalui firman Engkau, mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam. Sertai kami semua, biar firman Tuhan yang kami pelajari pada minggu pagi hari ini bisa membantu kami semua untuk dekat dengan Engkau dan mengenal Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema gereja selama 1 tahun bicara tentang berjalan atau berjalan seperti Yesus atau hidup seperti Yesus. Dan tema daripada bulan April juga sama diambil daripada 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-6. Nah, selama bulan April kita sudah belajar beberapa hal tentang Yohanes, tentang surat Yohanes. Kita belajar bahwa Yohanes itu banyak sekali berkata tentang terang, menjadi terang. Di mana terang itu memiliki dua pengertian. Satu adalah bagaimana hidup kita, tetapi juga lebih kepada keterbukaan bagaimana kita bisa mengalahkan dosa dan ada kuasa, kekuatan daripada darah Yesus. Yohanes juga bicara tentang mengasihi, ajakan, dia bilang kasih itu bukan ajakan. Maka dia bilang, aku memberikan kepada kamu perintah baru. Sebenarnya bukan perintah baru, kamu sudah dengar sebelumnya. Jadi kasih itu adalah hukum, bukan ajakan. Yang sering kita salah mengerti. Dia bilang a new command to love one another. Oke? Kemudian dia juga bicara tentang memperhatikan dan membutuhkan dan bagian dari mengasihi. Dan pada bagian-bagian terakhir, dia bicara tentang iman, tentang keyakinan, tentang kebenaran akan Yesus anak Allah. Dan juga ajaran yang salah tentang Yesus atau tentang anti-Christ. Itulah kira-kira sebagian besar daripada surat daripada 1 Yohanes. 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14 dikatakan begini. Aku menulis kepada kamu hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Kalau kita gaya bahasa kan ABC, dia tulis sebagai bahasa puisinya luar biasa. Dan dia menggambarkan tentang strata iman daripada jemaat. Dia bilang ada anak-anak yang diampuni dosanya, bapak-bapak yang sudah mengenal Tuhan lebih banyak, dan orang muda yang sudah banyak berjuang mengalahkan kejahatan. Itu kira-kira gambarannya. Dan dia menggambarkan jemaat itu 3 kategori, anak-anak, kemudian anak muda, dan juga orang tua. Tapi menarik adalah dikatakan aku menulis, dan kalau kita perhatikan dalam tensesnya, ada bagian di mana dia menulis dalam bentuk present continuous. Ada bagian dia tulis dalam present perfect. Kalau kita baca, aku menulis I am writing kepada kamu, I am writing. Tapi ayat 14 saya ganti menjadi I have written. I have written dan I have written. Apa perbedaan daripada dua tenses kalau kita dulu belajar, terutama kalau kita belajar bahasa Inggris. Kalau yang present continuous dia lagi lakukan sekarang. Kalau present perfect adalah sesuatu yang terjadi sudah terjadi sebelumnya di masa lalu dan dia masih lakukan sampai sekarang. Namanya I have written. Jadi dia sudah tulis dan memperingatkan tentang kepada jemaat dari zaman dahulu dan bahkan sampai sekarang ketika dia menulis surat itu dia masih memperingatkan mereka. Kira-kira gitu pengertiannya. Kenapa bagian ini sangat penting untuk kita perhatikan? Kalau kita baca Alkitab kita harus menemukan hati daripada si penulis itu. Kita belajar namanya third person approaching, kemudian second person,
dan first person approaching. Kalau kita baca Alkitab ya. Kita tidak pernah orang pertama, kita tidak terima langsung, kita orang ketiga terima. Yohanes menurut surat kepada jemaat, kita bukan terima itu, kita di luar, kita 2000 tahun kemudian. Kita orang ketiga, kita baca. Kemudian setelah kita ngerti, kita bilang ini buat saya apa? Kita jadi orang kedua kita. Nah pada bagian ketiga itu adalah gimana caranya saya menyampaikan apa yang saya ngerti dari itu kepada orang lain. Itu namanya sermonik namanya. Oke? So ada namanya exegetical, kemudian devotional, dan ketiga adalah sermonic approaching. Nah, jadi berarti bagi saya kita harus bisa memahami mengapa kata-kata ini penting bagi Yohanes. Supaya kita bisa ngerti hatinya, why? Dan waktu kita menyampaikan firman Tuhan ini, kita sampaikan dengan memahami hati daripada si penulis, yaitu Yohanes atau bisa Paulus, atau bahkan Yesus itu sendiri. Oke? So, mari kita telusuri what is important yang Yohanes bicara ulang-ulang. 1 Yohanes 2:21. Aku menulis kepadamu, I have written, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Nah, kata-kata kebenaran di sini bukan hidup benar, adalah ajaran yang benar, the truth maksudnya. Dia lagi bicara. I have written to you karena kamu telah know the truth. Oke? Ayat 26. Semua ini kutulis kepada kamu, I have written to you, yaitu orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Dia bicara spesifik, orang-orang yang berusaha menyesatkan. Semua ini di pasal 15, pasal 5 ayat 13. Semuanya ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kalau kita perhatikan dari penekanan I have written, berarti saya kasih tahu kamu dahulu, sampai sekarang saya masih kasih tahu adalah sepertinya hampir semuanya berhubungan dengan satu kebenaran yang terjadi. Atau satu kebenaran yang mereka sama-sama yakini, yang dia ingatkan kepada mereka, jangan sampai kebenaran itu lari daripada kamu. Jadi kalau kita perhatikan dari surat 1 Yohanes, yang tadi dia bicara tentang love, tentang light, tapi ada satu bagian yang sangat penting. Dia tidak ikutin pola. Dia ada pada pasal kedua, lanjut lagi pasal ketiga, pasal kelima juga dia ulang-ulang dia sebutkan. Yaitu adalah sesuatu yang berhubungan dengan ajaran yang salah tentang Yesus itu. Makanya disebutkan berulang-ulang. I have written. Memperingatkan tentang ajaran yang salah. Nah, saya stop sampai di sini. Hari ini terus terang tidak ada poin yang kita akan bawa pulang untuk hidup kita. Saya kasih tahu dari awal. Ya, saya akan tunjukkan how dangerous, betapa berbahayanya pengajaran-pengajaran ini. Karena sekarang lagi viral di mana-mana. Dan jemaat juga sudah bertanya, bro, kapan mau khotbah tentang ini? Ada teman pendeta juga bilang, bro, yuk kapan mau bicara? Jadi saya pikir kesempatan saya mau ambil di bulan April ini untuk bicara tentang kebenaran. Tentang bagaimana Tuhan Yesus yang kita sembah itu mau dibelokkan pengertiannya oleh orang-orang dengan sengaja dan hati mereka yang jahat. Supaya orang menjadi confused. Apalagi orang yang tidak suka baca Alkitab. Lebih gampang. Saya baca jurnal mereka, aduh ampun deh. Kalau orang tidak punya keyakinan Alkitab yang strong, kabur dia pasti. Pasti kacau dia punya pengertian. So I will take the time untuk bicara tentang hal itu. Amin. Menariknya adalah begini, brothers and sisters. Di dalam bagian terakhir daripada Injil, perjanjian baru, kalau kita perhatikan warningnya itu mirip-mirip. Dimulai daripada Paulus waktu menulis surat kepada Timotius tahun 65-an. Dia memperingatkan Timotius tentang nanti ada orang akan mencari guru-guru pengajar yang menyenangkan telinga mereka aja. Yang mereka memang ingin dengar. Yang tidak mau mereka tidak mau. Yang kedua kemudian kalau kita baca surat daripada Yudas saudara Yesus. Sama juga dia juga mengingatkan jemaat dan orang Kristen pada abad mula-mula. Betapa akan muncul pengajaran-pengajaran yang salah. Bahkan Tuhan Yesus yang mereka kenal selama ini akan dibelokkan pengertiannya oleh orang-orang itu. Surat Petrus juga sama.
dia juga mengingatkan tentang akan ada orang-orang yang akan menyesatkan orang Kristen dari keyakinan dia. Dan surat Yohanes ditulis tahun 90, masih sama. Dia mengingatkan tentang bahayanya pengajaran yang salah atau Yesus yang berbeda, yang mereka sebagai rasul-rasul ngerti dan mereka tahu. Kemudian mau dibelokkan oleh orang-orang. Itu kira-kira isi daripada bagian terakhir sebelum wahyu. Kalau kita baca ya. Why important? Saya yakin penyusunan pun itu juga pasti ada campur tangan Roh Kudus, betul? Dan pada bagian terakhir daripada perjanjian baru, itu semuanya bicara tentang pengajaran yang salah, bahkan the antichrist, orang-orang yang tidak suka dengan Kristus, mereka mengubah pengertian tentang itu. Oke. So sekarang temanya adalah walk as Jesus did, tetapi Yesus yang mana kalau begitu? Which Jesus yang dimaksudkan di sini? Apakah Yesus pemain sepak bola, Gabriel? Gabriel Jesus namanya. Atau Yesus yang Alkitab maksudkan. Dan itu Yesus, Tuhan Yesus yang sama dalam pemikiran rasul-rasul. Yang sama dalam pemikiran orang Kristen abad mula-mula. Yang sama sesuai dengan firman Tuhan. Bukan Tuhan Yesus yang dibelokkan pengertiannya. Sesuai dengan pengertian orang pada masa itu. Oke. So, maka sekali lagi. Sebelum saya bicara ini. Kita harus bisa ngerti bahwa aduh ini kok berat banget. Enggak. Kita tidak boleh anggap ini masalah biasa. Kita nggak boleh kayak kadang-kadang kalau kita memang nggak suka baca, kita sudah kayak Frankie khotbahnya lagi kayak gitu. Oke? Kalau kamu tidak suka baca Alkitab, pasti begitu kayak aduh khotbahnya berat banget. Sebenarnya karena kamu nggak suka baca Alkitab, lucu. Saya khotbah Yesaya, saya buka Yesaya pasal 1. Kayak cepat banget, itu kan Yesaya 1 dan jemaat disuruh baca Yesaya. Kalau kamu baca Yesaya pasal 1, pasti kamu baca dosa bangsa Israel. Saya hanya kutip dengan cepat. Kok cepat banget? Berarti kamu gak baca kalau begitu. Pasal 1 loh yang saya baca waktu saya khotbah bulan lalu. Heran. Kalau kita gak suka baca Alkitab, kelihatan kita gak suka. Dikasih pengetahuan tentang firman Tuhan, kita kayak, memang kamu gak baca kalau begitu. Dan bahayanya adalah, ini dia nih bahaya. Karena kamu sangat-sangat gampang dipengaruhi. That's why it's very important untuk kita baca firman Tuhan. Untuk kita baca firman Tuhan. Supaya keyakinan kita tuh berakar daripada firman Tuhan. Amin. Saya kasih tahu, untuk buat satu khotbah ini, saya bisa ambil 3 minggu untuk bikin khotbah kayak gini. Ngerti maksudnya? So we prepare dengan baik supaya kita kasih ke jemaat itu dengan makanan yang enak dimakan. Supaya kita bisa panggil, gini loh. Ini khotbah ini, kalau kita didengar 10 tahun lagi, 20 tahun lagi karena sudah jejak digitalnya. Masih bisa ditemukan bahwa benar khotbahnya. Karena digali dengan benar. 10 tahun kemudian ini diputar lagi, orang bilang, gila ini khotbah apa ini? Times will prove. So sekali lagi saya tahu khotbah ini adalah khotbah yang mungkin tidak ada poinnya. Tapi ini khotbah yang membuat kita aware aja, itu aja. Dan kita tidak biarkan apa yang salah kita mau dengar sembarangan. Oke? Ebionites. Dari bahasa Ibrani adalah miskin. Kristen mula-mula kebanyakan adalah orang miskin. Dari Yahudi ya. Makanya mereka sebut nama Ebion. Ebion itu mereka kemudian berkata bahwa orang Kristen itu harus melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi karena mereka percaya begitu, bahwa semua orang Kristen yang mau dia Yunani, mau dia apapun bangsa yang lain, yang bukan Yahudi, mereka harus mempraktikkan hukum Musa. Jadi karena itu konsep Tuhan Yesusnya menjadi berbeda. Mereka percaya bahwa Yesus bukan Allah yang menjadi manusia, tapi hanyalah manusia biasa, di mana roh Allah masuk ke dalam diri Tuhan Yesus pada saat baptisan, dan meninggalkan dia sebelum kematian. Mereka percaya bahwa tujuan Yesus membawa orang untuk bertobat adalah juga untuk mengembalikan penyembahan menurut hukum daripada Musa. Itu keyakinan mereka. Jadi itu aja sudah berbeda dengan Yesus yang diajarkan oleh rasul-rasul. Tapi sebagian dari mereka menuntut itu, dan bahkan kalau kita perhatikan surat-surat awal daripada Paulus, Galatia terutama surat pertama,
bicara tentang sikap hati itu, bahwa orang ingin mengembalikan orang Kristen untuk juga tetap melakukan hukum Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling berat, sampai sekarang masih jadi, namanya Gnostik namanya. Gnosis. Ini adalah agama percampuran antara Oriental religion dengan Greek philosophy. Oriental religion itu maksudnya adalah Hinduism, Buddhism, dan Taoism. Menikah sama atau digabungkan dengan filosofi Yunani, keluarlah Gnosis. Kamu akan diselamatkan, ya, dan kamu akan lebih tinggi posisi kamu kalau kamu memiliki revelation daripada Tuhan. Tetapi konsep mereka itu percaya bahwa Yesus adalah manusia. Kristus adalah the pure spirit of God, roh Allah yang murni. Kristus, roh Allah, jadi bayangkan dua pribadi berbeda. Christ enter Jesus dan stay with Jesus as a human being. Jadi Yesus cuma manusia biasa. Sebelum mati, the spirit of Christ, the spirit of God itu kemudian meninggalkan dia. Maka Yesus waktu di kayu salib bukan Yesus Kristus tapi Yesus aja. Karena Kristus sudah pergi meninggalkan dia. Oke? Dan Yesus adalah the same human being like us today. Sampai sekarang itu masih. Sampai sekarang masih, dan kalau kita bisa cari cabang-cabang dalam agama-agama ini masih ada akar-akarnya. Yang ketiga, namanya Docetism. Mereka percaya bahwa Allah itu ada dua, Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru. The Creator dan Redeemer. Creator itu jahat. Oke, makanya dia reject the Old Testament karena itu jahat. Allah perjanjian lama itu jahat, dia pukul orang, hajar orang, bunuh orang segala macam. Allah perjanjian baru adalah the Redeemer, Allah yang baik. Mereka percaya semua materi itu jahat. Perkawinan itu evil. Manusia itu evil. Dari lahir pun sudah evil. Jadi perhatikan akarnya ya. Dari lahir sudah jahat, sudah berdosa. Ini kan namanya pelajaran apa? Jadi karena itu perkawinan itu adalah dosa. Yesus tidak mungkin datang kepada tubuh berdosa karena tubuh itu sendiri dosa. Jadi karena itu yang kelihatan adalah seolah-olah Yesus itu ada, tapi dia adalah fantasi, ilusi dia doang. Dia adalah ilusi. Jadi berarti bahwa yang kamu lihat adalah hanya ilusi, tipuan mata kamu. Karena gak mungkin Allah yang maha suci itu tinggal dalam tubuh yang berdosa. Oke? Jadi Yesus kelihatannya memiliki tubuh jasmani, sebenarnya dia adalah fantasi, ilusi atau phantom. Nah bagi kita kan aneh, tapi zaman itu banyak pengikutnya. Marcionism, Manichaeans, itu kan pengikutnya yang kemudian mengembangkan teori pengajaran Docetism. Bagi kita apa relevansinya? Jangan salah, dunia Salomo bilang, there is nothing new under the sun. Apa yang terjadi 2000 tahun lalu sampai sekarang masih sama kok. Walaupun dia tidak exactly the same, sama persis, tapi sempalan-sempalan, cabang-cabangnya, tarik. Kita bisa go through all the religion, kita bisa temukan akar-akar dari mana. Tetapi sekali lagi, brothers and sisters, ini supaya kita mengerti bahwa pertempuran kita bukan pertempuran lawan iblis yang datang merasuki orang, bukan. Kita usir dalam nama Yesus, nggak ada. Yang terjadi adalah ideologi, idea. Dari mana iblis menjatuhkan manusia? Dari mana? Dari percakapan dengan Hawa. Kamu tidak boleh makan buah ini kan? See, dia going to the idea, the logical. So jangan kita anggap bahwa pemikiran biasa aja. No. This is very important, brothers and sisters. Maka Yohanes bilang, I have written. Saya dari dulu kasih tahu kamu, sampai sekarang saya masih kasih tahu kamu. Imagine, dia adalah rasul yang melihat Tuhan Yesus secara pribadi. Sudah fast forward 60 tahun, 50 sampai 60 tahun lebih daripada proses dia melihat Tuhan Yesus dari mati dan bangkit naik ke surga. Dia lihat semua rasul-rasul mati, dianiaya, dibunuh dan segala macam. Dia lihat orang rise dan orang fall, dia lihat semua contoh. Dan dia punya kesempatan menulis surat menjelang akhir hidup dia. What will he write?
Dia akan write a very important message. Dan salah satu yang penting adalah I have written, tentang ajaran yang salah. Bahkan ada seorang bapak gereja namanya Polikarpus, Polikarp. Dia cerita dalam bukunya, dia bilang begini, satu waktu Rasul Yohanes lagi mandi di kolam renang, di tempat mandi umum di kota Efesus. Tiba-tiba ada seorang namanya Serintus namanya. Serintus itu adalah tokoh daripada Gnosis, datang memandi. Langsung dia loncat, dia keluar lari daripada kolam renang. Yohanes, kenapa? Dia bilang karena kalau saya di sana, ya dia datang itu, Serintus itu datang, itu atap atau bumi ini akan runtuh, kata dia. Sebegitu maraknya Yohanes kepada orang-orang yang mengajarkan yang salah. Dan Alkitab atau sejarah gereja kasih tahu tentang tokoh namanya Serintus ini. Dia bahkan mau lihat pun dia gak mau. Ngerti maksudnya? So we have to understand hati daripada Yohanes. Ini bukan cuma soal, sudah kan mereka percaya Yesus sama. Enggak. What they believe is a different Jesus. Dan we cannot accept itu. Amen. 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami sendiri, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Dia bilang, saya kasih tahu, saya adalah saksi semuanya. Hidup yang telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitahukan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Bayangkan ya, kalau kita baca intensinya, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Perhatikan baik-baik, kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. So kamu bisa punya persekutuan dengan kami. Artinya apa? Kalau kita baca, kita sudah khotbah pada bulan minggu pertama, persekutuan karena orang saling terbuka kan? Fellowship, betul? Ada lagi fellowship karena knowledge yang sama kita punya. Kalau kita have different knowledge atau kita punya different understanding tentang Yesus, kita nggak bisa berfellowship loh. Supaya kamu beroleh persekutuan dengan kami. Jadi ketika jemaat memiliki konsep yang salah tentang Yesus atau diajarkan konsep yang salah, Yohanes bilang, no. We don't have fellowship. Kamu nggak bisa berfellowship sama saya. Kalau kita bisa punya keyakinan yang benar, kita punya fellowship sekarang kalau begitu. Ngerti maksudnya ya? So, this is very important, brother sister. Karena dari awal dia bilang, kalau kamu ajar yang salah, kita nggak bisa teman ya. Cannot. Bahkan yang tadi saya rintus itu, satu tempat permandian pun dia kabur, dia nggak mau. Itu sikap hati daripada Yohanes. So, brother sister, saya mau bilang ini ulang-ulang. It is not just biasa aja, enggak. Ini sangat-sangat penting bagi kita semuanya. Dan dia ulang dalam surat dia, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Apa yang salah, yang kurang dari sini? Yesus adalah Allah, apa yang salah kalau begitu? Why they make Jesus jadi manusia biasa? Dia bilang firman telah menjadi manusia. Logikanya 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 sama dengan 1 tambah 1 kan sama aja. 1 jawaban duluan, 1 pertanyaan duluan. Tetapi tidak mengubah format bahwa firman itu adalah Allah dan firman telah menjadi manusia. Saya saksinya, kata si Yohanes. Brothers and sisters, this is very important. Itulah sebabnya dia bilang, I have written. Nah, I hope kita punya hati yang sama. Bagi orang yang kenal saya, pasti tahu kalau kita bicara firman Tuhan, apalagi orang mulai ngaco. Pasti saya sangat tegas berbicara firman Tuhan. Oke? Karena kita nggak bisa biarkan orang memiliki pengertian yang salah dan tidak mau dibenarkan pengertiannya itu. Apalagi dia beritakan kepada orang lain pengertiannya itu.
Amin. Pasal 5 ayat 20. Tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada dalam yang benar, dalam anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dia adalah Allah yang benar. Dan dia adalah hidup yang kekal. Ngerti maksudnya? Yesus adalah Allah yang benar. Yesus adalah hidup yang kekal. Tapi orang rubah. Menjadi Yesus cuma manusia biasa. Dia hanya manusia. Dan hidup dia, orang mau putar balik kebenaran itu. Dan inilah yang terjadi. Sekarang yang lagi viral. Khotbah saya pendek kalau gitu hari ini. Ini mau selesai ini. Yang lagi viral. Namanya Progressive Christianity. Progressive Christianity, jargonnya sangat cocok untuk anak muda. Karena very logical. Saya baca artikelnya. Saya baca artikel-artikel mereka. Kalau kita nggak punya strong foundation dari Bible, bisa kacau loh pengertian kita. Mereka menerima perbedaan manusia, termasuk iman. So, termasuk orientasi seksual kamu, it's okay, social justice. Kamu can be whatever you like, LGBTQ, whatever, social justice. So, every human being, I accept perbedaan itu. Kelihatan bagi anak muda sekarang, generasi sekarang, is a very profound. Oke, mereka sangat terima semua orang. Mereka percaya kepada namanya social justice, keadilan sosial. Mereka percaya bahwa kita harus membantu orang miskin, orang tertindas. Mereka percaya bahwa lingkungan hidup harus ada dilestarikan, balance daripada lingkungan. Ini kampanye-kampanye yang make sense. Ngerti maksudnya ya? Dan kalau kita baca Alkitab sebenarnya justru Tuhan Yesus yang istilah yang menunjukkan tentang banyak hal tentang hal ini. Tetapi ini adalah pesan yang bagi generasi sekarang yang mereka memang tidak terlalu suka membaca Alkitab. Ini sangat menarik hati. Sangat menarik hati. Dan logikanya memang masuk akal. Ini kan berjuang melawan perbedaan manusia. Tak boleh ada black and white lah. Tak boleh kaya miskin lah. Harus lingkungan hidup dipelihara, dilestarikan. Ini sesuatu yang very real dan sesuatu yang masuk akal pada zaman sekarang. Tapi tunggu sebentar. Let's see their theological view. Mari kita lihat pandangan teologi mereka. Wait a minute. Inilah teologi view mereka. Mereka percaya bahwa Alkitab tidak bisa 100% dipercaya. Alkitab itu kan tulisan manusia. Manusia kan bisa buat salah. Bisa aja salah dia. So you cannot rely 100% on the accuracy of the Bible. Bible itu pasti ada salahnya. Jadi karena itu you can question everything di Bible. Kamu bisa pertanyakan apa aja. Bagi generasi sekarang, well, I can question anything, sounds interesting, betul kan? You can question traditions, you can question everything. Sebenarnya benar. Tetapi dasar pemikirannya adalah karena itu salah, that means you can question. Question ini bukan pingin tahu, maksudnya mempertanyakan. Berarti sudah ada kesimpulan. Beda antara gini, saya kasih ulang ya. Saya bertanya, berarti saya tidak tahu, saya ingin tahu. Kalau saya mempertanyakan, questioning, berarti saya sudah punya kesimpulan. Baru saya bertanya. Ngerti maksudnya perbedaannya? So mereka sudah punya kesimpulan. Kesimpulan mereka adalah, ya tadi itu, Bible itu sudah tidak betul semuanya. Ada yang salah dan dirubah. Lalu kampanye ini, siapa yang paling senang terima ini? Siapa yang paling senang?
bahwa Alkitab itu tidak ada betulnya, ya orang tidak suka pada kekristenan. Apalagi, di dalam pernyataan mereka, saya baca jurnal mereka ya. Dia bilang, orang Kristen dari sejak semula. Dia bilang, they fail to understand the meaning of the cross. Dia bilang, orang Kristen dari sejak semula, itu gagal memahami arti salib. Bagi mereka, tidak ada hubungan antara salib Kristus dengan keselamatan. There is no relationship. Jadi kenapa kita bicara komunion tiap minggu? Enggak ada hubungan tuh. Bahwa Yesus tidak mati. Jesus did not die for your sin. Ini artikel mereka menulis begitu. Tuhan tidak mati untuk dosa kita. Saya tanya, Yesus yang mana mereka bicarakan? Dan they call themselves Christian, progressive. Oke? Kalau Aldo Grace memang pas itu. Kan istilah namanya Grace, progressive maksudnya. Kan dia pro istrinya, kan istilah nama Grace. Jadi saya progress, mantap. Itu maksudnya. Lagi serius-serius bicara gini lagi Pak katanya. Semua mujizat Yesus tidak bisa diambil secara literal. Artinya bisa saja tidak benar-benar terjadi. Mereka percaya namanya psychological healing. Jadi karena orang mengalami psychological healing, maka murid-muridnya itu memberitakan satu peristiwa supaya legacy, legenda daripada Tuhan itu bertahan dari generasi ke generasi. In other words, dia berkata itu inventing. Itu adalah cerita yang ditaruh oleh murid-murid rasul-rasul dalam Alkitab supaya kelihatannya dia tuh hebat. Can you imagine that? Tapi tampilannya adalah sesama manusia, cinta kasih, betul kan? The love, orang miskin, orang berkekurangan, orang tertindas, keadilan sosial, penerimaan manusia, itu yang tampilannya, lingkungan hidup, itu yang kelihatan di depan. Di balik ini baliknya. Penyaliban Yesus adalah kosmos child abuse. Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu abuse anaknya sendiri maksudnya. Mana ada orang tua mau kasih anaknya dibunuh oleh orang, mana ada. Kecuali orang itu abusive. Jadi mereka bilang salib itu adalah kosmos child abused. Orang tua yang mengabuse anaknya, Allah mengabuse anaknya sendiri. Can you imagine? That's why gak ada hubungan dengan keselamatan. Semua agama adalah sama-sama benar dan setara. Equally true. Semua agama. Yang muncul adalah penerimaan semua manusia. Social justice. Orang miskin, lingkungan hidup. Itu yang tampil di depan. Tapi di balik pemikiran mereka adalah ini. Ajaran Yesus adalah one of the way, but not the only way for you to be close to God. Ajaran Yesus adalah salah satu, bukan satu-satunya cara orang itu dekat dengan Tuhan. Salah satu, berarti 9. Imagine Yesus bilang, I am the way, the truth, and the life. Saya, ngerti the way. The way itu artinya adalah satu saja. I am the way, the truth, the life. Satu aja. Mereka bilang enggak. Itu menurut klaim murid-muridnya. Karena Alkitab tidak bisa dipercaya 100%. Yang benar adalah enggak, caranya banyak. Dan semua agama boleh masuk surga. That's what they believe.
Tampilannya adalah, ini tampilannya. Perbedaan diterima, keadilan sosial, orang miskin, orang tertindas, pelestarian lingkungan hidup. Itu yang kelihatan. Di baliknya adalah, ini di baliknya. Brothers and sisters, kita harus juga jaga anak-anak kita. It is very important for you to take care of your children. Di keluarga kami tiap Sabtu kita doa pagi. Kita juga diskusi firman Tuhan di situ. It's very open discussion. Oke, kita mau anak-anak kita juga tidak salah memahami firman Tuhan. Hari Minggu saya tanya, kamu ngerti khotbahnya apa tadi? Mereka cerita, kalau enggak saya jelaskan tadi maksudnya begini. Bagi saya is important untuk anak-anak kita punya keyakinan hidup mereka boleh struggle sana sini. Anak-anak saya struggle sana sini. Tetapi keyakinan mereka tentang Tuhan tidak boleh goyah. Amin. Their conviction bahwa Yesus adalah Tuhan, Dia adalah Allah itu sendiri, tidak boleh goyah. Dan inilah bagian daripada kita orang-orang menikah, anak remaja, untuk anak-anak muda, untuk bicara kebenaran firman Tuhan ini. Sebagai penutup, saya tunjukkan inilah the 12 leading pastor daripada gereja atau Christian yang menyebut Christian progresif. The bad news adalah, sebagian besar mereka adalah, entah mereka pembela hak LGBTQ, atau mereka juga adalah LGBTQ itu sendiri. Bishop James Pike, advocate LGBTQ, dia yang pertama kali mengangkat diaconate. Oke, Bishop John S. Spong, kalau ditambah dipanggil Bob, jadi Spong Bob. Pengajar, lihat ya, liberal Bible teacher, advocate of LGBTQ right. Carter Hayward, lesbianist, feminism theologian. Salah satu daripada 11 wanita di gereja Episcopal Church di Philadelphia. Bishop Barbara C. Harris, first woman yang diangkat daripada gereja Anglikan di dunia. Dia adalah LGBTQ, pembela hak LGBTQ. John Dominic, sama, historian. Pauli Murray, civil right, lihat wajahnya, ya kan? Tapi dia adalah she. Sekarang dia bilang dia sudah non-binary. Jadi panggil dia they. How confused? Besok-besok kalau anak kita, oh enggak. And this is my son. This is my son. And he, oh no. She, no. Saya both, saya they. Jadi karena berbeda, dia yakini dia punya orientasinya berbeda. Ada dua orientasi, dia bilang saya sekarang they. Enggak boleh he or she. Dan seterusnya. Inilah 12 leading pastor daripada Christian progresif. Ngerti maksudnya? And now become very viral di Indonesia. Saya tahu ada beberapa juga kita sudah mulai gerah dan memposting itu dalam sosial media kita. Silakan aja. Tetapi gereja harus punya stance yang paling strong. Bahwa you preach different Jesus. And karena Yohanes bilang, karena kamu khotbah Yesus yang berbeda, you are not our brother. Kita tidak ada fellowship sama sekali. You are not even a Christian. Dalam bahasa yang benar. Ayat terakhir. Dalam 2 Yohanes. Dikatakan begini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, yaitu ya, tidak memiliki Allah. Ngerti maksudnya? Do not have God. Mereka nggak punya Allah. Barang siapa yang tinggal di dalam ajaran yang benar, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepada kamu dan tidak membawa ajaran yang benar ini, jangan
terima dia di dalam rumahmu. Dan even beri salam kepada dia pun jangan. Can you imagine how strong is this? Hak asasi manusia? Enggak, ini kayak masalah keyakinan. Kita accept manusia biasa sebagai manusia, ya. Kita hormati, tapi soal keyakinan, we have a very strong. Sebab barang siapa yang memberi salam kepadanya, orang yang mengajar ini, yang kita, welcome dengan benar dan dengan terbuka pemikirannya, dia bilang dia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. In biblical sense, it is evil. It is evil. So John take a very strong stand. Sikap dia sangat kuat tentang ini. Dia bilang, do not welcome mereka. Karena mereka tidak punya Allah. Dan kalau tidak punya Allah, tidak punya kebenaran. Dan tidak punya kebenaran, they are not Christian at all. Whatever they call the name, but they are Christian at all. Semoga bisa menjadi kekuatan bagi kita. Padanya Tuhanlah yang dipermuliakan. Amin.